Salam jumpa kawan Puspa. Saya Anang Muri Kurniawan, BDI Suara Pusdiklat Pajak. Pada kesempatan ini akan membahas mengenai tata cara penyetoran dan pelaporan PPN instansi pemerintah yang diatur dalam PMK 231 tahun 2019. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tata cara penyetoran dan pelaporan PPN instansi pemerintah yang diatur berdasarkan PMK 231 tahun 2019. Hal-hal yang kita bahas meliputi yang pertama, tata cara penyetoran dan pelaporan PPN instansi pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, tata cara penyetoran dan pelaporan PPN instansi pemerintah desa. Supaya lebih dapat memberikan pemahaman, pembahasan ini akan dilengkapi dengan contoh-contoh pemenuhan kewajiban pajak tersebut. Sebagaimana diketahui, instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPNBM yang terutang atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh PKP rekanan kepada instansi pemerintah. Dengan adanya penunjukan tersebut, maka instansi pemerintah selaku pembeli wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang tersebut. Terkait dengan kewajiban penyetoran, instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut. Yang pertama, paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran untuk pembayaran dengan mekanisme uang persediaan. Yang kedua, pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran untuk mekanisme langsung. Yang disebut dengan mekanisme langsung maksudnya adalah melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. Sedangkan untuk instansi pemerintah desa wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran. Instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, maupun instansi pemerintah desa, wajib melaporkan pemungutan PPN serta menyetorkan PPN yang dilakukan dalam satu masa pajak ke kantor pelayanan pajak tempat instansi pemerintah terdaftar. Pelaporan atas pemungutan serta penyetoran PPN tersebut dilakukan dengan menggunakan SPT masa unifikasi bagi instansi pemerintah. Pelaporan SPT masa tersebut harus dilakukan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk memberikan gambaran, dapat disimak ilustrasi berikut ini. Direktorat Jenderal X merupakan instansi pemerintah pusat. Pada tanggal 5 Mei, Direktorat Jenderal X melakukan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah PTA untuk pembelian alat tulis kantor senilai 5 juta rupiah termasuk PPN. Pembayaran untuk pembelian alat tulis kantor tersebut dilakukan dengan menggunakan mekanisme uang persediaan. Dalam kasus ini, Direktorat Jenderal X wajib menyetorkan PPN yang dipungut ke kas negara paling lambat tanggal 12 Mei, yaitu 7 hari setelah melakukan pembayaran. Apabila pembayaran menggunakan surat perintah membayar langsung, maka penyetoran dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran. Atas pemungutan dan penyetoran tersebut, wajib dilaporkan dalam SPT masa unifikasi bagi instansi pemerintah paling lambat tanggal 20 Juni. Contoh berikutnya, pada tanggal 5 Mei, Desa Y melakukan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah PTB senilai 5 juta rupiah termasuk PPN untuk pembelian semen. Dalam kasus ini, Desa Y wajib menyetorkan PPN yang dipungut ke kas negara paling lambat tanggal 10 Juni, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran. Atas pemungutan dan penyetoran tersebut, wajib dilaporkan dalam SPT masa unifikasi bagi instansi pemerintah paling lambat tanggal 20 Juni. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan video-video berikutnya. Terima kasih.